I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Di sini saya akan menjelaskan tentang mushaf Al-Quran Standar Indonesia yang biasa saya pakai sehari-hari. Mushaf ini menggunakan kaidah Rasm Utsmani. Berikut penjelasan singkat tentang mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Mushaf Al-Quran Standar Indonesia adalah mushaf Al-Quran yang dibakukan cara penulisannya atau rasem, harokat, tanda baca, dan tanda wakafnya berdasarkan hasil musyawarah kerja atau muker ulama Al-Quran 1 sampai dengan 9 tahun 1974 sampai dengan 1983 dan dijadikan sebagai pedoman penerbitan mushaf Al-Quran di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan Al-Quran di Indonesia, kehadiran mushaf standar Indonesia ini dinilai cukup efektif dalam menyeragamkan semua cetakan dan penerbitan Al-Quran. Persoalan-persoalan perbedaan penulisan, harokat, tanda baca, dan tanda wakaf hampir tidak lagi terulang. Bahkan, LPMK yang berdiri dari tahun 1957 pun dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam banyak hal semakin dimudahkan. Mungkin terdapat banyak pertanyaan, kenapa mushaf standar Indonesia ketika menuliskan kata siroto tertulis dengan alif setelah ro, sementara mushaf Madinah tidak dan hanya diberi tanda harokat kecil berdiri. Pertanyaan tersebut sejatinya sudah dijawab pada abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi. Pola penulisan mushaf standar Indonesia ternyata bersesuaian dengan riwayat Abu Amr Al-Dani tahun 444 Hijriah atau 1502 Masehi. Sementara mushaf Madinah mengacu pada riwayat Abu Dawud pada tahun 496 Hijriah atau 1102 Masehi. Dalam konteks konsistensi riwayat Al-Dani inilah sebenarnya mushaf Al-Quran Standar Indonesia yang pada Mukernas Ulama Al-Quran di Bogor pada tanggal 25 sampai 27 September 2018 dengan melibatkan 110 ulama dari dalam dan luar negeri berusaha untuk disempurnakan. Dalam mushaf standar, pemilihan harokat, tanda baca, dan penyederhanaan tanda wakafnya mengacu pada keputusan Muker Ulama 1 sampai dengan 9 pada tahun 1974 sampai dengan 1983 dan berdasarkan komparasi harokat, tanda baca, dan tanda wakaf model cetakan dari beberapa mushaf Al-Quran cetakan dalam dan luar negeri, yaitu Mesir, Pakistan, Bahriyah, Turki, yang sudah biasa digunakan oleh kaum muslimin di Indonesia. Perhitungan jumlah ayatnya mengikuti hitungan mazhab Al-Kufi berdasarkan riwayat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Bayan fi Adiyil Quran, yakni berjumlah 6.236 ayat dengan pembagian 30 juz, 60 hizb, 7 manzil, dan 557 tanda ain ruku mengikuti mushaf-mushaf yang sudah beredar di Indonesia dengan merujuk kepada kitab-kitab Tajziul Quran. Terkait penulisan atau rasemnya, mushaf ini mengacu pada kaidah Rasm Utsmani seperti yang termaktub dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya As-Suyuti. Pilihan rasem ini pun tidak melalui tarjih ar-riwayah antara mazhab rasem Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman. Perihal harokat, mushaf ini menganut prinsip semua harokat menentukan bunyi secara utuh, sehingga harokat sukun pun selalu ditampilkan. Jelas ini sangat berbeda dengan mushaf-mushaf Timur Tengah yang tidak menampilkan sukun saat bacaan matobi'i. Dalam konteks tanda baca, mushaf ini juga memberlakukan secara penuh fungsi harokat. Misalnya bacaan idgham dan iqlab, maka tanda baca tasydid pun disertakan untuk menandai bahwa itu dibaca dengung. Sementara dalam hal tanda wakaf, mushaf ini sudah menyederhanakan tanda wakaf. Semula terdapat 12 tanda wakaf, dirubah menjadi 7 tanda wakaf. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching, syukran wa jazakillah.